Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Makin hari makin banyak handphone murah dengan spek yang mulai rasional. Tapi dari sekian banyak handphone murah, kalian tahu nggak mana yang paling terbaik dari segi spek? Kalau gitu nggak usah bingung dan nggak usah khawatir. Pada video kali ini, Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi 5 handphone terbaik rajanya low budget tahun 2020 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Samsung Galaxy M21. Handphone ini adalah handphone termurah dari Samsung dengan layar Super AMOLED dan resolusi Full HD+, ditambah lagi proteksi Gorilla Glass 3. Bodinya terbuat dari polikarbonat, tapi ingat, Samsung adalah raja yang bisa buat handphone terlihat premium apapun materialnya. Pada dapur pacu ada prosesor sejuta umatnya Samsung, Exynos 9611, namun didukung RAM kapasitas 4GB per 64GB. Pastinya udah cukup buat kebutuhan game dan multitasking kalian. Pada kameranya, walaupun cuma triple cam, tapi punya setup yang tinggi, yaitu 48MP plus 8 dan plus 5 megapiksel. Dan di bagian depannya juga sama, ada kamera cukup tinggi 20 megapiksel. USB Type-C wajib lah ya buat raja handphone murah. Terus kelebihan lain dari handphone ini adalah baterainya yang berkapasitas super jumbo 6000 mAh dengan fast charging 15 watt. Yang keempat, Oppo A52. Handphone Oppo yang satu ini sangat menggoda. Selain harganya yang gak kemahalan, desainnya juga sangat menarik. Displaynya berukuran 6,5 inci, resolusi Full HD+, dengan aspek rasio yang sudah 20:9. Sementara prosesornya menggunakan Snapdragon 665, namun dengan dukungan RAM besar 6GB, pasti lebih dari cukup lah buat segala kebutuhan sehari-hari. Kamera handphone ini juga udah quad cam dengan kombinasi 12 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Tapi di bagian depannya ada kamera tompel 16 megapiksel yang buat layarnya menjadi kelihatan lebih luas. Kapasitas baterai handphone ini juga tergolong jumbo 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Namun satu yang beda, fingerprint handphone ini terletak pada bagian samping. Yang ketiga, UMI A7 Pro. Handphone ini cukup berbahaya guys. Harga aslinya kalau dibeli di AliExpress itu cuma 1,4 jutaan, tapi punya spek yang brutal. Mulai dari displaynya yang punya resolusi Full HD+, ukuran 6,3 inci, poni dewdrop, ditambah lagi framenya yang juga udah terbuat dari metal. Untuk prosesornya ada chipset MediaTek Helio P23 dengan dukungan RAM mulai dari 4GB per 64GB. Kameranya juga sadis, setidaknya di atas kertas ya guys. Ada setup quad cam 16 megapiksel plus 16 plus 5 dan plus 5 megapiksel. Sedangkan di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel. Fitur lain juga komplit seperti fingerprint scanner, face unlock, USB Type-C, serta baterai besar 4150 mAh dengan fast charging 10 watt. Bagusnya handphone ini ada dijual di Shopee dengan pengiriman dari luar negeri, namun harganya menjadi sedikit naik, yaitu 2 juta. Yang kedua, Realme 6. Kalau yang satu ini udah pasti tahu lah ya, handphone saingan terberat dari Xiaomi, dan terbukti juga masih menjadi salah satu raja handphone di kelas harganya. Yang buat handphone ini mantap adalah displaynya yang sudah menggunakan refresh rate 90Hz dengan ukuran 6,5 inci Full HD+, dan proteksi Gorilla Glass 3. Untuk prosesor ada chipset gaming tahun lalu, MediaTek Helio G90T dengan dukungan RAM 4GB per 128GB.
Kameranya juga termasuk tinggi di kelasnya, quad cam 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Sedangkan untuk di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel berbentuk lubang. Handphone ini punya fingerprint di bagian samping dan satu kelebihan lainnya adalah baterainya yang berkapasitas 4300 mAh, namun dengan dukungan fast charging super cepat 30 watt. Yang ke-1, Redmi Note 9. Yang satu ini adalah pendatang baru yang kelihatannya bakal laris manis, terbukti dengan yang udah goibnya handphone ini. Tapi ya gimana enggak, dengan harga goib 2,3 jutaan, Redmi Note 9 punya display yang udah Full HD+, 6,53 inci dengan proteksi Gorilla Glass 5. Prosesornya juga sangar MediaTek Helio G85 dengan dukungan RAM kapasitas mulai dari 4GB per 64GB. Sedangkan untuk kamera masih sama dengan pendahulunya dulu, yaitu quad cam 48 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Namun sekarang ada kamera tompel di bagian depan dengan sensor 13 megapiksel. Berbeda dengan yang Pro, Redmi Note 9 punya fingerprint di bagian belakang. Kemudian ada port USB Type-C dan baterai jumbo 5020 mAh yang support fast charging 18 watt. Oke guys, itu dia tadi 5 handphone terbaik raja low budget di pertengahan tahun 2020 ini versi ponsel heboh. Semuanya punya daya tarik sendiri-sendiri ya. Dan jangan lupa link pembelian lengkap ada di bawah ini. Jauhi kredit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.